Oke guys, kita lanjut di part 2 ya dari cerita yang kemarin. Tapi guys, sebelum saya mulai bercerita, saya isi minum dulu ya. Ini ceritanya agak menegangkan soalnya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu guys, setelah si Fulan ditemukan, kemarin saya sempat bertanya, di manakah si Fulan ditemukan? Ternyata si Fulan ditemukan tidak jauh dari rumah tante saya, yaitu pas berada di bawah bambu tersebut. Ya, bambu yang rindang guys. Ketika si Fulan diangkat dari tempat itu, dari pinggiran sungai itu guys, di atas batu, si Fulan dalam kondisi yang sangat lemah, lemas, dan kelihatan sekali guys dari raut wajahnya itu dia ketakutan sekali. Pucat, kedinginan, capek. Maka kan dalam kondisi seperti itu si Fulan ini benar-benar merasa ketakutan sekali sehingga ketika ditanya dia tidak bisa ngomong pada saat itu. Akhirnya masyarakat di sekitar situ memberikan air pelan-pelan karena benar-benar tidak bisa jalan guys dan kita mengangkut. Kalian bisa bayangkan seperti orang-orang yang lagi sakit atau mungkin orang yang lagi pingsan diangkat ya. Ya seperti itu kurang lebih kondisinya guys. Kita semuanya bertanya-tanya dan merasa kasihan dengan si Fulan ini. Kenapa? Karena dia adalah pemuda yang merantau, tidak ada keluarganya satupun berada di Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu guys, disinilah kita tahu kebenarannya, disinilah kita tahu kenapa si Fulan bisa hilang. Si Fulan bercerita guys, ketika si Fulan dan teman-temannya sedang mencari ikan, ya, di bawah bambu tersebut, ya, tiba-tiba si Fulan ini terduduk di batu yang tadi ditemukan dia, yang di batu yang tadi ditemukan guys, tanpa bisa berbicara dan juga bergerak atau bahkan merespon panggilan orang-orang. Jadi kalian bisa bayangkan guys, ketika si Fulan ini dicari, ternyata orang-orang ini mandir di depannya si Fulan, tapi si Fulan tidak bisa melakukan apapun. Jadi dia itu seakan-akan disekat sama makhluk yang tidak kelihatan. Kalian paham lah ya? Itu kita katakan jin, ya. Atau mungkin kalau lebih familiar kita adalah setan yang benar-benar menyembunyikan beliau tanpa disadari orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini guys, eh, pelajarannya bisa kita ambil. Yang pertama, kita tidak boleh sombong walaupun itu makhluk goib ya guys ya. Tidak bisa kita lihat tetapi sama saja dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka sebagian ada yang muslim dan sebagian ada yang kafir sama seperti manusia. Si Fulan bercerita seperti itu guys kepada kita dan juga kita pada waktu itu ketakutan karena ini kejadian pertama sekali yang ada di kampung kita dan sebelumnya menurut yang saya pahami dan saya tahu di kampung kami tidak pernah ada kejadian seperti ini. Hanya si pemuda ini yang pertama kali mengalami hal mistis seperti ini. Oke guys, kejadian-kejadian seperti ini yang mungkin sebagian besar di antara kita ini adalah kejadian yang tidak masuk akal atau bahkan di luar nalar manusia normal seperti kita. Kan tetapi guys, percaya tidak percaya ini kejadian yang saya saksikan langsung secara kasat mata di depan saya guys. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini tidak benar. Cuman hanya saja kita perlu mencari kebenarannya apakah kejadian-kejadian seperti ini benar adanya atau tidak atau mungkin ada sejarah Islam yang pernah terjadi yang mirip dengan seperti ini guys. Apakah teman-teman percaya dengan hal-hal seperti ini ataukah mungkin di antara teman-teman sini ada yang pernah mengalami juga atau menyaksikan langsung seperti halnya saya guys yang menyaksikan langsung kepada si fulan kejadian itu. Bagi teman-teman yang ada pengalaman atau mungkin pernah mendengar hal-hal seperti ini, kalian boleh komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like dan juga follow akun saya ya guys untuk mendapatkan cerita-cerita lainnya dari saya.